wabarakatuh. Kembali lagi dalam praktikum statistika kali ini. Kita akan masuk ke dalam materi analisis korelasi, di mana analisis korelasi ini merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan tersebut. Di dalam analisis korelasi ini terdapat dua macam, yaitu yang pertama analisis korelasi linear sederhana dan yang kedua yaitu analisis korelasi linear berganda. Yang dimana di sini kita masuk ke dalam korelasi linear sederhana. Di sini sudah didapatkan untuk rumus manualnya ketika kita ingin menghitung sebuah korelasi linear sederhana. Dan untuk korelasi linear sederhana kita di sini memakai korelasi koefisien korelasi persen. Nah, selanjutnya di sini sudah didapatkan contoh soal dari korelasi linear sederhana, di mana di sini diketahui terdapat dua variabel, yaitu motivasi dan kinerja. Motivasi ini dia tuh sebagai variabel bebas atau bisa juga disebut dengan X, dan kinerja yaitu sebagai variabel terikat. Dan selanjutnya, ketika kita ingin melakukan sebuah analisis korelasi linear sederhana, maka di sini kita harus menentukan terlebih dahulu untuk hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya, atau bisa dibilang dengan H0 dan H1. Di mana lalu yang kedua kita harus melakukan uji signifikansi. Dan yang ketiga, kita membandingkan p-value dengan nilai signifikansi untuk menentukan apakah analisis korelasi tersebut terdapat sebuah hubungan atau tidak. Nah, yang keempat, kita mengambil simpulan berdasarkan hasil uji, di mana di sini menentukan hipotesis H0 terdapat korelasi yang signifikan antara dua variabel tersebut, dan yang H1 tidak terdapat korelasi yang signifikan antara dua variabel tersebut. Nah, di mana di sini sudah terdapat langkah-langkahnya ketika kita ingin menguji sebuah analisis korelasi linear sederhana dalam SPSS. Nah, di sini sudah diketahui untuk nilai R-nya. Nilai R ini yaitu nilai interpretasinya, yaitu 0,154, dan untuk nilai signifikansinya antara motivasi dan kinerja yaitu 0,671 dan 0,671. Dimana di sini kita langsung masuk saja ke dalam cara pembuatan SPSS analisis korelasi linear sederhana. Oke, dimana di sini saya sudah siapkan sebuah dua variabel, yaitu terdapat motivasi dan kinerja. Untuk variabel view-nya di sini saya tulis motivasi dan kinerja. Untuk data view-nya sudah terdapat. Lalu di sini kita langsung saja masuk ke dalam caranya, yaitu yang pertama analyze. Lalu kita di sini kita klik correlate, dan setelah itu bivariate. Nah, di sini dua variabel ini kita masukkan ke dalam kotak variabel. Lalu setelah itu di sini karena kita memakai koefisien korelasi persen, maka di sini kita checklist untuk persennya. Lalu di sini test of significance-nya kita klik yang to tail, dan yang ini lalu kita checklist flex significant correlation. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini didapatkan untuk analisis korelasi linear sederhananya untuk nilai interpretasinya yaitu sebesar 0,154, untuk motivasi dan kinerja juga 0,154. Nah, ini disebut dengan nilai R interpretasi. Nah, untuk nilai signifikan antara motivasi dan kinerja yaitu sebesar 0,671. Nah, di sini kita masuk lagi ke dalam pengertiannya. Nah, di mana 0,671 ini merupakan nilai signifikansi antara motivasi dan kinerja. Nah, nilai signifikansi ini untuk menentukan apakah hubungan tersebut terdapat hubungan atau tidak. Nah, karena di sini nilai signifikansinya 0,671, maka di sini untuk nilai signifikansinya yang tadi kita lihat
yaitu sebesar 0,671 yang lebih besar dari 0,05. Untuk nilai 0,05 di sini yaitu konstan untuk nilai signifikansinya. Nah, jadi karena lebih besar maka di sini kita menolak H0 yang artinya tidak terdapat hubungan antara kinerja dan motivasi. Nah, di sini untuk nilai R interpretasinya ini fungsinya buat apa sih? Nah, di sini kita untuk menentukan interpretasi koefisien persennya. Apakah si nilai interpretasi itu terdapat tidak ada korelasi atau termasuk ke dalam korelasi rendah, atau juga termasuk ke dalam korelasi sedang, atau juga dia itu termasuk ke dalam korelasi kuat. Nah, di sini kita lihat lagi untuk nilai si R interpretasinya yaitu sebesar 0,154, di mana 0,154 ini terdapat di dalam si 0,00 sampai 0,20. Nah, jadi dia itu tidak ada korelasi untuk interpretasi koefisien persennya. Dan selanjutnya di sini kita masuk ke dalam korelasi linear berganda, di mana juga di sini sudah didapatkan untuk rumus korelasi linear berganda. Dan selanjutnya di sini juga terdapat contoh soal dalam korelasi linear berganda, di mana di dalam korelasi linear berganda ini kita menggunakan dua variabel bebas dan satu variabel terikat, di mana di sini terdapat tiga variabel. Nah, terdapat minat sebagai X1, variabel bebas 1, motivasi sebagai X2, dan kinerja sebagai variabel terikat atau juga bisa disebut juga dengan Y. Dan selanjutnya di sini juga sama seperti cara sebelumnya, ketika kita ingin melakukan sebuah analisis korelasi, maka kita di sini juga harus menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif H0 atau H1. Lalu selanjutnya lakukan uji signifikansi, lalu bandingkan p-value dengan nilai signifikansi, dan yang keempat yaitu ambil simpulan atau kita harus menentukan kesimpulan dari si analisis korelasi tersebut untuk menolak H0 atau gagal menolak. Nah, di sini untuk hipotesisnya H0 terdapat korelasi yang signifikansi antara dua variabel tersebut. Lalu untuk H1-nya tidak terdapat korelasi yang signifikan antara dua variabel tersebut. Nah, di sini untuk langkah SPSS-nya, cara membuat analisis korelasi linear berganda. Nah, di sini sudah didapatkan nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,911. Di mana di sini juga sudah saya siapkan untuk analisis korelasi linear berganda. Nah, caranya itu kita klik analyze, lalu di sini kita klik regression, lalu setelah itu kita klik linear. Nah, di mana di sini sudah terdapat tiga variabel, minat, motivasi, dan kinerja. Untuk minat dan motivasi merupakan variabel bebas. Lalu di sini kita masukkan ke dalam independence. Dan motivasi juga kita masukkan ke dalam independence karena minat dan motivasi ini merupakan variabel bebas atau X. Dan untuk kinerja di sini kita masukkan dependent karena variabel terikat. Nah, setelah itu di sini kita klik statistik, di mana di sini sudah terdapat regression coefficient. Di sini kita sudah di checklist untuk estimate-nya, lalu model fit juga sudah, dan setelah itu kita di sini kita checklist R-squared change untuk menghasilkan si nilainya. Di sini kita klik continue, lalu setelah itu kita klik OK. Nah, di mana di sini sudah terdapatkan nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,911. Nah, apabila terdapat nilai signifikansi 0,911 karena nilai signifikansinya itu 0,911 lebih besar dari 0,05, maka di sini juga kita menolak H0 yang artinya tidak terdapat hubungan antara kinerja dengan motivasi dan minat. Nah, berarti di sini tidak terdapat hubungan antara tiga variabel tersebut. Jadi di sini kita menolak H0. Mungkin sekian yang dapat
saya sampaikan dan yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.